Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 AKN 2C Praktikum 2 akan menjelaskan materi tentang Intermediate Accounting, khususnya pada chapter 22. Untuk sebelumnya, perkenalkan saya Sherly Dwi Lestari. Di sini saya bersama rekan saya ada Dila Amelia, Rahmadini Fajri, Rian Roza, dan William Diner. Untuk chapter 22 sendiri itu menjelaskan tentang accounting change in accounting estimasi, accounting error, dan analisis error. Pembahasan pertama tentang accounting change atau perubahan akuntansi. Di sini ada dua tipe dari perubahan akuntansi, yaitu yang pertama tentang perubahan kebijakan dari akuntansi, yang kedua perubahan dari estimasi akuntansi. Kalau perubahan dari kebijakan akuntansi itu biasanya perubahan dari metode yang dipakai dari perusahaan. Kalau perubahan estimasi akuntansi itu lebih ke perubahan dari umur ekonomi suatu aset atau perubahan dari nilai residu aset. Kalau error itu tidak dianggap sebagai perubahan akuntansi karena error itu biasanya dilakukan secara tidak sengaja sehingga harus diperbaiki. Ini ada contoh dari perubahan kebijakan akuntansi, yaitu tentang perubahan metode. Yang pertama ada perubahan metode average menjadi LIFO, ataupun dari metode FIFO menjadi LIFO. Yang kedua ada perubahan dari metode pengakuan pendapatan dari cost recovery menjadi percentage of completion method. Dianggap sebagai perubahan akuntansi apabila metode sebelumnya itu menggunakan metode yang dapat diterima dalam akuntansi, dan jika dirubah menjadi metode yang harus juga diterima dari metode akuntansi. Kalau misalnya sebelumnya itu metodenya dapat diterima di akuntansi, tapi saat dirubah menjadi metode yang tidak dapat diterima, maka tidak dapat disebut sebagai perubahan akuntansi. Ada 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan dari kebijakan akuntansi. Yang pertama itu ada pendekatan currently, yang kedua ada pendekatan retrospektif, dan ketiga ada pendekatan prospektif. Untuk pendekatan currently itu perusahaan menghitung perubahan dengan cara menghitung laporan keuangan tahun sebelumnya. Laporan keuangan tahun sebelumnya ini diakumulasikan, dijumlahkan, dan dilaporkan pada tahun sekarang atau tahun perubahan. Yang kedua ada pendekatan retrospektif, hampir sama dengan pendekatan currently yang memanfaatkan laporan tahun sebelumnya, tetapi bedanya untuk retrospektif itu melaporkan kembali laporan keuangannya dengan metode perubahan di tahun yang sekarang. Yang ketiga ada pendekatan prospektif. Kalau pendekatan prospektif ini tidak mempedulikan tahun sebelumnya atau tidak menggunakan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, hanya menghitung tahun yang sekarang. Nah, untuk IASP sendiri itu menggunakan pendekatan retrospektif. Untuk pendekatan perubahan akuntansi retrospektif, perusahaan melaporkan perubahan yang pertama dengan cara menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode lalu yang disajikan dengan dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Menyesuaikan nilai tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun pertama yang disajikan. Membuat penyesuaian saling hapus terhadap saldo awal laba ditahan atau komponen ekuitas atau aset bersih lainnya yang sesuai pada awal tahun pertama yang disajikan. Ada contoh soal tentang perubahan kebijakan akuntansi. Perusahaan konstruksi Cherokee merubah metode dari cost recovery ke metode percentage of completion untuk kontrak konstruksi jangka panjang selama tahun 2019
Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan akan melanjutkan pendekatan ini di masa depan. Petunjuk: sesuaikan semua konsekuensi pajak melalui akun kewajiban pajak tangguhan. Informasi yang sesuai terkait dengan perubahan ini adalah sebagai berikut. Diketahui pada tahun 2018 percentage of completion-nya 780.000, cost recovery-nya 610.000, jadi difference-nya jadi 170.000. Jadi didapatkan dari 780.000 dikurangi sama 610.000. Untuk tahun 2019-nya sendiri diketahui 700.000 untuk metode persentase-nya. Yang kedua, untuk cost recovery-nya 480.000 dikurangin hasilnya jadi 220.000. Diketahui bahwa tarif pajaknya itu 35%. Yang ditanya, jurnal apa yang diperlukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi untuk perubahan prinsip akuntansi, dan kedua, berapa jumlah laba bersih dan laba ditahan yang akan dilaporkan pada tahun 2019. Asumsikan bahwa laba ditahan awal tahun 2018 itu sebesar 100.000. Nah, 2018 percentage of completion-nya 780.000, cost recovery-nya 610.000, dikurangin hasilnya 170.000. 170.000 ini dikali sama 35%, hasilnya 59.500. Untuk net of tax-nya dari different ya 170.000 ini dikurangin sama 59.500, jadinya 110.500. Untuk tahun 2019 percentage of completion-nya 700.000, untuk cost recovery-nya 480.000, dikurangin dapat difference 220.000. 220.000 ini dikali sama 35%, hasilnya 77.000, menghasilkan net of tax-nya 143.000. Untuk jurnal yang tercatat di tahun 2019, debitnya construction in process 170.000, dapat dari ini. Untuk di kreditnya deferred tax liability-nya atau pajaknya itu, kewajiban pajaknya itu 59.500. Habis itu retained earning-nya 110.500. Penjelasan tentang comparative statement. Yang pertama tentang income statement atau laporan laba rugi. Kita lihat dulu di previous 2018 sebelum 2018. Pendapatan sebelum pajaknya 610.000 dari soal. Kita kali sama 35%, dapat 213.500. Dikurangin dapat net income 396.500. Untuk tahun 2018 780.000 dikali 35% dapat 273.000, dikurangin hasilnya 507.000 untuk net income di restated 2018. Di tahun 2019 pendapatan sebelum pajaknya 700.000 dikali sama 35%, pendapatan pajaknya dapat 245.000, dikurangin dapat net income 455.000. Selanjutnya laporan laba ditahan. Untuk beginning retained earning-nya untuk previous 2018 100.000, karena di soal yang tadi diasumsikan laba ditahan di awal tahun 2018 100.000. Tidak ada accounting change, tidak ada perubahan akuntansi. Jadi beginning retained earning restated-nya 100.000. Untuk net income-nya kita pakai net income yang di income statement yang 396.500. Kita jumlahkan dapat 496.500. Untuk restated 2018 beginning retained earning-nya 100.000, tidak ada perubahan akuntansi. Beginning retained earning-nya hasilnya 100.000. Net income dapat dari net income yang di income statement
507.000 dijumlah dapat 607.000. Beginning return earning-nya untuk 2019 496.500 dapat dari hasil akhir dari return earning 2018 yang previous. Nah, kita kurangin sama accounting change-nya 110.500, itu kita dapetin dari 607.000 dikurangin sama 496.500. Nah, dapatnya itu 110.500. Kita kurangin, hasilnya dapat 386.000. Dijumlahin dengan net income 455.000. Terus sini. Jadi hasil akhir laba ditahannya itu 841.000. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu William Winner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya William Winner dari kelas AKN 2C PRK 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai retrospective accounting change inventory method atau metode persediaan. Nah, di sini ada ilustrasi Lancer Company telah mencatat persediaannya atau menghitung persediaannya dengan menggunakan metode biaya rata-rata atau average cost. Nah, pada tahun 2019, perusahaan mengubah metode FIFO karena manajemen yakin pendekatan ini memberikan ukuran biaya persediaan yang lebih tepat. Di sini ada informasi tambahan untuk perusahaan Lancer. Yang pertama itu, Lancer Company memulai operasinya pada 1 Januari 2017. Nah, pada saat itu, pemegang saham menginvestasikan atau shareholders menginvestasikan $100.000 dalam bisnis tersebut dengan imbalan saham biasa atau dengan ditukar untuk saham biasa. Nah, informasi tambahan selanjutnya, yang kedua ada seluruh penjualan, pembelian, dan beban usaha periode 2017 sampai 2019 adalah transaksi tunai atau cash transaction. Arus kas Lancer selama periode ini bisa teman-teman lihat di tabel berikut. Jadi di sini ada sales, purchase, operating expense, cash flow from operation atau arus kas dari operasional di tahun 2017 hingga 2019. Yaitu cash flow-nya 2017 ada sebesar 110.000, 2018 sebesar 90.000, dan 2019 sebesar 75.000. Kemudian yang ketiga, Lancer telah menggunakan metode biaya rata-rata atau average cost method untuk pelaporan keuangan sejak awal. Atau si perusahaan ini telah menggunakan average cost method pada awal perubahan metode di metode persediaannya. Kemudian informasi tambahan keempat yaitu persediaan yang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata dan FIFO untuk tahun 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut. Jadi sini ada tampilan mengenai biaya rata-rata dan FIFO di tahun 2017 hingga 2019. Jadi di tahun 2017 saat menggunakan average cost method itu sebesar 10.000, 2018 sebesar 20.000, 2019 sebesar 32.000. Kemudian saat menggunakan FIFO di 2017 sebesar 12.000, 2018 sebesar 25.000, 2019 sebesar 39.000. Kemudian kita cari perbedaannya atau selisihnya yaitu sebesar 2.000, 5.000, dan 7.000. Nah, untuk informasi tambahan yang kelima, harga pokok penjualan atau COGS di bawah biaya rata-rata dan FIFO untuk tahun 2017 hingga 2019 sebagai berikut, yaitu informasi COGS untuk metode average cost di tahun 2017 hingga 2019 yaitu ada sebesar 80.000, 100.000, hingga 113.000. Nah, informasi untuk COGS yang menggunakan metode FIFO dari 2017 hingga 2019 yaitu 78.000, 97.000, hingga 111.000. Nah, perbedaannya itu selisih dari antara kedua metode tersebut, yaitu sebesar 2.000, 3.000, dan 2.000. Informasi yang keenam, laba per saham atau earning per share tidak diperlukan atau tidak ditentukan pada laporan laba rugi atau income statement. Kemudian yang ketujuh, semua efek pajak
atau tax effect untuk ilustrasi ini harus diabaikan atau tidak dipakai. Nah, di sini untuk ilustrasi 227 Lancer Financial Statement menggunakan average cost. Di sini dia menggunakan metode biaya rata-rata atau average cost untuk income statement-nya dan return earning statement-nya. Nah, untuk tulisan yang berwarna merah ini seperti COGS dan return earning itu didapat dari data-data sebelumnya atau informasi yang sudah diberitahukan sebelumnya. Jadi di sini ada sales, COGS, operating expense, kemudian kita dapat net income-nya sebesar 120.000 untuk tahun 2017, 100.000 untuk tahun 2018, dan sebesar 87.000 untuk tahun 2019. Kemudian ada return earning-nya juga didapat dari data sebelumnya, yaitu tahun 2017 sebesar 120.000, tahun 2018 sebesar 220.000, dan tahun 2019 sebesar 307.000. Nah, selanjutnya Lancer Company ini juga menggunakan data-data tersebut untuk dimasukkan ke dalam perhitungan Statement of Financial Position dan Statement of Cash Flow atau arus kas. Seperti tadi, dia menggunakan average cost untuk inventory dan return earning-nya. Di situ terdapat juga cash, total asset, dan share capital. Begitu pula untuk arus kasnya. Selanjutnya, ini ilustrasi ketika si perusahaan atau Lancer Company ini menggunakan metode FIFO. Nah, di sini dia memperhitungkan untuk laporan laba rugi atau income statement, laporan laba ditahan atau return earning, dan laporan posisi keuangan atau statement of financial position, dan arus kas atau cash flow untuk tahun 2017 dan sampai 2019 yang menggunakan metode FIFO. Di sini ada keterangan tambahan, yaitu laporan arus kas saat menggunakan FIFO sama dengan laporan arus kas saat menggunakan biaya rata-rata atau average cost method. Nah, selanjutnya laba bersih berbeda-beda pada setiap periode. Tidak ada pengaruh arus kas dari perbedaan laba bersih tersebut. Jadi, ketika laba bersih tersebut berbeda-beda, arus kasnya tidak terpengaruh atau tidak berefek pada arus kas. Akan tetapi, jika mempertimbangkan pajak penghasilan atau PPh, kemungkinan akan terjadi perubahan pada arus kas tersebut atau perbedaan. Nah, di sini berdasarkan data-data sebelumnya, si perusahaan menggunakan metode FIFO atau COGS yang menggunakan metode FIFO. Untuk tulisan berwarna merah ini semuanya didapat dari data-data yang diketahui sebelumnya, yaitu seperti COGS sebesar 78.000, 97.000, dan 111.000. Jadi ketiga tahun itu dimasukkan, tetap menggunakan metode retrospektif juga. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan ulang apa sih itu retrospektif. Jadi metode retrospektif itu metode perubahan saat ketika menyajikan laporan keuangan kembali pada periode saat ini dan periode tahun sebelumnya dengan basis yang sama atau metode yang baru. Nah, di sini perusahaan si Lancer Company ini menggunakan data-data tersebut untuk dimasukkan ke income statement dan return earning statement. Kemudian ada juga di statement of financial position dan statement of cash flow atau arus kas. Jadi semua data tersebut akan digunakan untuk perhitungan atau informasi tambahan untuk perhitungan berikutnya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Selanjutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Della Amalia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Amalia. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Berikut adalah Statement of Financial Position dan Statement of Cash Flow pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Dalam penerapan retrospektif, perubahan penilaian persediaan FIFO mempengaruhi persediaan yang dilaporkan, harga pokok penjualan, laba bersih, dan laba ditahan. Untuk memperhitungkannya, kami telah membuat entry sebagai berikut.
Pada tahun 2017 dan 2018, net income menggunakan average cost dan FIFO menghasilkan total beginning 2019 menggunakan metode average cost sebesar 220 dan FIFO sebesar 225 dan menghasilkan difference income sebesar 5.000. Karena di sini tidak ada pajak, maka jurnalnya inventory sebesar 5.000 pada return earnings sebesar 5.000. Jika Lancer menyajikan laporan kooperatif untuk tahun 2018 dan 2019 berdasarkan FIFO, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2018. Selisih diperhitungkan sebagai berikut. Return earnings Januari pada 2018 menggunakan metode FIFO sebesar 122.000 dikurangi dengan return earnings Januari 2018 menggunakan appraised cost sebesar 120.000 menghasilkan kumulatif efek difference sebesar 2.000. Lancer menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2018 untuk kelebihan laba bersih FIFO atas laba bersih menggunakan metode average cost pada tahun 2017. Return earnings Januari pada tahun 2018 sebesar 120.000 ditambah dengan kumulatif sebesar 2.000 menghasilkan return earnings Januari sebesar 122.000 ditambah dengan net income sebesar 103.000 dan menghasilkan return earnings Desember 2018 sebesar 225.000 yang menjadi return earnings awal Januari 2019 ditambah dengan net income sebesar 89.000 dan return earnings Desember tanggal 31 2019 yaitu 314.000. Selanjutnya merupakan contoh dari perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama itu ada bad debts, yang kedua ada keusangan persediaan, yang ketiga adalah masa manfaat dan nilai sisa aset, yang keempat periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditanggungkan, kelima kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan, keenam cadangan mineral yang dapat dipulihkan, ketujuh adalah perubahan estimasi depresiasi, yang kedelapan adalah nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Diilustrasikan sebagai berikut, yaitu Arcadia HS membeli peralatan seharga 510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dan nilai sisanya sebesar 10.000 pada akhir waktu tertentu. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2019 ditentukan bahwa estimasi totalnya berubah menjadi 15 tahun dengan nilai sisa 5.000 pada akhir waktu tersebut. Yang diminta apa jurnal untuk mengoreksi beban penyusutan tahun sebelumnya dan hitung beban penyusutan pada tahun 2019. Maka dari itu menghitung book value. Pertama, nilai peralatan sebesar 510.000 dikurangi dengan residual value sebesar 10.000 menghasilkan nilai sebesar 500.000 dibagi dengan useful life-nya selama 10 tahun dan annual depreciation-nya itu sebesar 50.000 dikali 7 tahun menghasilkan nilai 350.000. Maka nilai book value pada statement of financial 31 Desember 2018 yaitu equipment sebesar 510.000 dikurangi dengan akumulasi depreciation sebesar 350.000 dan book value sebesar 160.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Roza Aginta Purba. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Dela. Di sini ada book value sebesar 160.000, residual value sebesar 5.000, depreciable base sebesar 155.000 dan useful life 8 tahun. Nah, 8 tahun ini didapat dari jarak antara tahun ke-8 dengan tahun ke-15 dan didapatlah annual depreciation sebesar $19.375.
Nah, untuk journal entry di tahun 2019 didapatlah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 19.375. Tipe-tipe dari kesalahan akuntansi. Yang pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Yang kedua, kesalahan matematika atau matematis. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan etiket baik. Yang keempat, kegagalan untuk memperoleh atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu. Yang kelima, penyalahgunaan fakta. Dan yang keenam, klasifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan aset dan sebaliknya. Accounting kategori expense recognition. Type of restatement-nya mencatat pengeluaran pada periode yang salah atau jumlah yang salah. Revenue recognition, kasus di mana pendapatan tidak diakui dengan benar, pendapatan yang meragukan diakui, atau sejumlah kesalahan terkait lainnya yang menyebabkan kesalahan pada pelaporan pendapatan. Misclassification, menyertakan penyajian kembali karena kesalahan klasifikasi akun lancar atau tidak lancar atau yang berdampak pada arus kas dari operasi. Equity other, akuntansi yang tepat untuk EPS, saham terbatas, waranti, dan instrumen ekuitas lainnya. Reserves or contingencies, kesalahan yang melibatkan piutang tak tertagih, cadangan persediaan, tunjangan pajak penghasilan, dan kontingensi kerugian. Long lived assets, penurunan nilai aset properti, pabrik, dan peralatan, niat baik atau item terkait lainnya. Taxes, kesalahan yang melibatkan koreksi ketentuan pajak, perlakuan yang tidak tepat dari kewajiban pajak, dan item terkait pajak lainnya. Equity other comprehensive income, akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas pendapatan komprehensif, termasuk pos mata uang asing, revaluasi aset tetap, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas investasi tertentu dalam utang, efek ekuitas, dan derivatif. Inventory, penilaian biaya persediaan, masalah kuantitas, dan penyesuaian biaya penjualan. Equity share options, akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawan. Dan other, setiap pernyataan ulang yang tidak tercakup dalam kategori yang terdaftar, termasuk yang terkait dengan akuntansi yang tidak tepat untuk akuisisi atau merger. Semua kesalahan material harus diperbaiki. Catat koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode perjalanan. Koreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Untuk pernyataan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh untuk mengoreksi kesalahan. Pernyataan komparatif. Perusahaan harus 1. Membuat penyesuaian untuk mengoreksi jumlah untuk semua akun yang terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Yang kedua, menyatakan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Yang ketiga, menunjukkan penyesuaian catch up sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. E2219 Error Analysis Correcting Entries. Neraca percobaan sebagian Dickinson Ltd adalah sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Supplies 2.500 di debit, salaries and wage payable 1.500 di kredit, interest receivable 5.100 di debit, prepaid insurance 90.000 di debit, unearned rent 0 di kredit, interest payable 15.000 di kredit. A. Dengan asumsi bahwa pembukuan belum ditutup, apakah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019? Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Ramadini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadini Fatima. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang error analysis, yaitu membahas kasus E2219 tentang correcting entries. Neraca percobaan Dickinson Ltd adalah sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Supply sebesar 2.500, salaries and wages payable sebesar 1.500, interest receivable sebesar 5.100,
Prepaid insurance sebesar 90.000, unearned rent 0, interest payable sebesar 15.000. Instruksinya, A. Dengan asumsi bahwa pembukuan belum ditutup, apakah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019? Yang pertama, hitung fisik persediaan yang ada pada tanggal 31 Desember 2019, sejumlah 1.100. Di debit kita mendapatkan supplies expense sebesar 1.400 hasil dari supply sebesar 250 dikurang dengan physical supply sebesar 1.100 sehingga didapatkan 1.400. Dan di kredit kita mendapatkan supplies on hand sebesar 1.400. Yang kedua, gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 4.400. Di debit kita mendapatkan salaries and wages expense sebesar 29.000 hasil dari 4.400 dikurang dengan gaji dan upah yang harus dibayarkan sebesar 1.500 hingga didapatkan 2.900. Dan untuk kreditnya kita mendapatkan accrued salaries and wages sebesar 2.900. Yang ketiga, jumlah yang harus dibayar atas investasi sebesar 4.350 pada tanggal 31 Desember 2019. Di debit kita mendapatkan interest revenue sebesar 750 hasil dari interest receivable sebesar 5.100 dikurang dengan interest on investment sebesar 4.350 sehingga hasilnya 750. Untuk di kredit kita mendapatkan interest receivable sebesar 750. Yang keempat, bagian polis asuransi yang belum kadaluarsa sejumlah 65.000 per tanggal 31 Desember 2019. Di debit kita mendapatkan insurance expense sebesar 25.000 hasil dari prepaid insurance sebesar 90.000 dikurang dengan unexpired portion of insurance policy sebesar 65.000 sehingga hasilnya 25.000. Dan di kredit kita mendapatkan prepaid insurance sebesar 25.000. Yang kelima, seluruh jumlah dikreditkan pada ke pendapatan sewa. Di debit kita mendapatkan rental income sebesar 12.000 hasil dari 24.000 yaitu sewa gedung selama 2 tahun sehingga dibagi 2 dan hasilnya 12.000. Dan untuk di kredit kita mendapatkan unearned rent sebesar 12.000. Yang keenam, penyusutan untuk jumlah tersebut salah dicatat 5.000 dari angka yang benar sebesar 50.000. Sehingga di debit kita mendapatkan depreciation expense 45.000 hasil dari 50.000 dikurang dengan 5.000. Dan di kredit kita mendapatkan accumulated depreciation sebesar 45.000. Dan untuk yang instruksi yang B, dengan asumsi bahwa pembukuan telah ditutup, apakah zona penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019? Yang pertama, hitung fisik persediaan pada 31 Desember 2019 sejumlah 1.100. Debitnya kita mendapatkan retained earning sebesar 1.400 hasil dari supply sebesar 25.000 dikurang dengan physical supply sebesar 1.100 sehingga hasilnya 1.400. Dan di kredit kita mendapatkan supply sebesar 1.400. Yang kedua, gaji dan upah yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 4.400. Di debit kita mendapatkan retained earning sebesar 2.900 hasil dari 4.400 dikurang dengan gaji dan upah yang harus dibayar sebesar 1.500 sehingga hasilnya 2.900. Dan untuk di kredit kita mendapatkan accrued salaries and wages sebesar 2.900. Yang ketiga, bunga yang harus dibayar atas investasi sebesar 4.350 pada tanggal 31 Desember 2019. Di debit kita mendapatkan retained earning sebesar 750 hasil dari interest receivable sebesar 5.100 dikurang dengan interest on investment sebesar 4.350 sehingga hasilnya 750. Dan untuk di kredit kita mendapatkan interest receivable sebesar 750. Yang keempat, bagian polis asuransi yang belum kadaluarsa sejumlah 65.000 per 31 Desember 2019.
Debitnya kita mendapatkan retained earning sebesar 65.000, hasil dari prepaid insurance sebesar 90.000 dikurang dengan unexpired portion of insurance policy sebesar 65.000 sehingga hasilnya 25.000. Dan di kredit kita mendapatkan prepaid insurance sebesar 25.000. Yang kelima, 24.000 diterima pada tanggal 1 Januari 2019 untuk sewa gedung untuk 2 tahun 2019 dan 2020. Seluruh jumlah tersebut dikreditkan ke pendapatan sewa. Debitnya kita mendapatkan retained earning sebesar 12.000, hasil dari sewa gedung untuk 2 tahun sehingga 24.000 dibagi 2 menjadi 12.000 dan di kreditnya kita mendapatkan unearned rent sebesar 12.000. Yang keenam, penyusutan untuk tahun tersebut salah catat 5.000 dari angka yang benar sebesar 5.000. Debitnya kita mendapatkan retained earning 45.000, hasil dari 50.000 dikurang dengan 5.000 sehingga hasilnya 45.000. Dan untuk kredit, accumulated depreciation sebesar 45.000. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.